Untuk, IHSG sendiri saya melihat, sumringah ya hari ini, dikit lagi ke 7.000 dan ini, saya optimis lah untuk, besok harusnya akan ada penguatan, paling tidak menguji ke 7.000 dan saya nilai beberapa, sektor juga, sudah mulai bergairah ya, walaupun ada beberapa yang pergerakannya masih, cenderung lambat dan saya nilai untuk pendorong utamanya masih dari, saham-saham IPO terutama seperti Brand yang Ya, hari ini naik, 7%-an dan kalau mhm. kita menilai secara year to date, saham seperti Brand, kemudian ada yang IPO lagi seperti Cuan, kemudian Aman, ini juga, secara akumulasi itu indeks poinnya lebih dari 300 poin. Jadi ini Iya, yang menjadi, keunikan bahwa tahun ini kan mencetak rekor, saham IPO terbanyak mhm. dan, menjadi penguat IHSG selain dari, sektor keuangan dan juga sektor lainnya. Kemudian kan beberapa, hari ini ada rebalancing, indeks global ya seperti Ya, MSCI, kemudian FTSE dan mhm. ada beberapa, saham IPO yang masuk seperti Aman, kemudian ada, Harita Group atau NCKL. Nah ini saya Mmm. nilai, eee, cukup, bergairah positif lah untuk IHSG hari ini, disertai juga dengan sentimen-sentimen data ekonomi yang Iya, positif ya, seperti, The Fed yang diperkirakan mulai melunak, inflasi mhm. AS yang melandai lebih baik daripada perkiraan dan, data pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang sudah mulai mendingin. Saya Sekarang nilai kita lihat bersama moversnya hari ini ya, iya, seperti yang tadi Anda sampaikan, Brand ini menjadi penopang penguatan IHSG di hari ini. Memang dia, hari ini khusus untuk Brand sendiri berhasil menguat 7,51% atau naik 475 poin. Ya betul. berarti ini juga luar biasa. GoTo naik 5,95%. Apakah ini imbas dari rebalancing dari FVCI atau seperti apa Anda melihatnya? Kalau saya nilai untuk GoTo sendiri ini ada perbaikan dari kinerja keuangan ya, di Mmm, mana, untuk top line sendiri, ini kan berhasil, ditekan ininya, loss-nya dan juga saya kira, ini sudah mulai mencerminkan perbaikan dari efisiensi-efisiensi yang sudah ditekan seperti oke. kan, beban, pemasaran, Mmm, kemudian juga, eee, berbulan-bulan lalu kan ada PHK massal dan ini sudah mhm. mulai tercermin positif di laporan keuangannya dan juga kalau kita menilai secara teknikal dari GoTo sendiri kan sudah ada ini ya penurunan dan sempat mencapai all time low. Nah, di Iya, sini betul. menjadi gairah pasar untuk melakukan adanya Buy on technical weakness dan rebound. technical rebound Iya, ya dalam hal ini. Nah Mbak Tasya mungkin sedikit saja nih saya ingin bertanya mengenai saham IPO. Tadi kan Anda menyebutnya yang menjadi salah satu penguat dari IHSG hari ini. Brand ini naik 475 poin saat ini berada di posisi 6.800. Apakah ini sudah mencerminkan harga wajar untuk emiten ini sendiri? kalau saya nilai untuk harga wajar ini sudah terlampau mahal ya. Jadi Hmm, saya nilai sendiri untuk brand ini memang cenderung ada psikologis market di situ yang menilai oke. bahkan bahwa ini kan masih, ramai begitu dan Mhm, kita melihat secara teknikal masih dalam tren penguatan sehingga mmm, market, masih menilai ini cukup menarik. Tetapi perlu diantisipasi jika, nanti sudah mulai terjadi profit taking dan sebenarnya sekarang juga sudah mulai mmm, rawan profit taking, ya kita perlu mengantisipasi mhm, jika, nantinya sudah inilah mhm. terjadi koreksi. Oke, tapi turnover tuh masih relatif rendah, masih 8 triliun saja. Jadi walaupun memang, sudah rally 2 hari, tapi sepertinya masih dilanda banyak wait and see gitu ya. Padahal inflasi sudah cooling down dan lain-lain. Iya. Mengapa kira-kira transaksi masih relatif sepi? Kalau saya nilai ini juga ada pengaruh dari politik ya, karena kan ini sebentar lagi kan tanggal 28 akan ada, Mmm, kampanye begitu. Ya sebenarnya kampanye ini akan, menjadi satu hal yang menggairahkan pasar terutama dari konsumsi begitu. Tapi mhm, kan ada juga kita menilai kondusivitas pasar lah ya, bagaimana nanti kalau misalnya ada kemacetan dan lain sebagainya. Jadi ini kita nilai harusnya, di sini bisa, menjadi gairah pasar tapi kita harus menjaga daripada untuk, consumer yang menengah ke atas begitu. oke, Karena kan kondusivitas dari politik ini juga mempengaruhi ke consumer yang menengah ke atas. Kemudian juga dari ada aksi boykot begitu ya. Ini mmm, kan retail ini biasanya akan bergairah ketika, kuartal 4 begitu, iya, seasonality, ada Natal, Tahun Baru, mhm, kemudian juga ini ada politik gitu, sehingga mhm, kuartal 4 ini akan berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya untuk oke. tahun ini. Jadi Tetapi wait and see masih cukup iya, kuat wait ya? and see dari sisi, boykot kemudian juga masih ada perang yang ini menjadi, resiko eksternal yang kita belum tahu Mmm. kapan berakhirnya walaupun dari sisi resiko eksternal lainnya seperti The Fed kemudian juga dari China ini seharusnya sudah Alhamdulillah mulai sudah cukup mereda. mereda ya. Dari satu sisi memang kita patut apresiasi ya, meski berhasil menguat hari ini, walau satu Betul. sisi juga tidak bisa kita pungkiri masih banyak uncertainties ya, variabel-variabel yang menimbulkan, ketidakpastian juga ya.